Bapak masuknya ke sistem informasi yang keuangan tadi Pak, keuangan daerah. Lalu sekarang kita masuk menggunakan akun masing-masing kepala bidang yang di awalnya di tahapan RKPD, kepala bidang ini atau akun eselon 3 kan yang digunakan untuk mengisi kegiatan judul-judul kegiatannya tadi dan memasukkan nilai pagu langsung untuk satu sub kegiatan tersebut. Nah, ini saya contohkan menggunakan akun kepala bidang. Nah, ini sama Pak, tetap di menu kegiatan atau subkegiatan. Nah, yang dilakukan oleh kepala bidang itu adalah menunjuk operator. Operator yang akan mengisi rinciannya. Ini contohnya untuk pengadaan alat kesehatan ini. Nah, ini kan baru diisi, baru pagu validasi, sementara rinciannya belum diisi. Nah, caranya tinggal diklik di bagian garis 3, lalu ada set operator. Nah, ini otomatis untuk akun Kabid akan muncul untuk set operatornya. Nah, operator ini yang bisa menjadi operator itu akun setara yang eselon 4 atau kepala sub bidang dan akun staff. Jadi dalam satu satu sub kegiatan bisa 2 orang yang mengentrikan rinciannya tadi. Dan orang ini sebenarnya kalau mau dipakai di sub kegiatan lain itu dipersilahkan. Bisa saya contohkan untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan, kita tambah user, tadi setelah diklik, saya ulangi sekali lagi, di bagian garis 3 ini diklik set operator, lalu silakan ditambahkan user. Nah, ini misalnya Kasubit bidang 2, dan bisa 1 orang lagi kita tambahkan, misalnya staf bidang 2. Nah, ini. Lalu ditutup. Jadi kegiatan. Maaf, tadi saya contohkannya di penyediaan gaji dan tunjangan. Saya ulangi lagi, ini misalnya dengan tadi. Sumber keuangan misalnya. Nah, ini seperti itu. Atau tadi di yang pengadaan alat kesehatan dicontohkan lagi juga. Untuk di sini misalnya staf bidang 2 saja dan kasubitnya. Subit bidang 2. Nah, itu jadi tahapan pertama untuk di setiap OPD Pak, ketika KUA PPS yang sudah dibuka oleh akun eselon 3-nya tadi, silakan di-set dulu untuk operator di setiap sub kegiatan. Jadi tugasnya hanya di eselon 3 meng-set operator. Nanti untuk merincinya kita akan menggunakan akun operator. Sampai situ ada yang masih kurang jelas nggak Pak? Bapak dan Ibu. Peserta bimbingan teknis, apakah ada yang kurang jelas? Dipersilakan untuk langsung bertanya. Ini baru sampai tahapan ini sih Pak, eselon 3. Nah, kita sekarang lanjut mungkin ya Pak ke eselon 4-nya dulu atau ke akun operator. Nah, ini kita masuk ke akun operator, tadi akun Kasubit ataupun akun staff. Nah, ini tetap di menunya kegiatan atau subkegiatan. Nah, kita sekarang mencontohkan bagaimana mengisi untuk kegiatan tadi, yang pengadaan alat kesehatan atau alat penunjang fasilitas layanan kesehatan. Nah, ini kita klik di rincian. Nah, karena tadi akun Kasubit bidang 2 ini sudah di-set untuk menjadi operator di dalam sub kegiatan pengadaan alat kesehatan, maka ketika akun tersebut login dan masuk ke dalam sub kegiatan ini akan muncul tombol tambah komponen. Kalau tadi operatornya ini belum disetting untuk bisa mengedit sub kegiatan ini, tombol tambah komponen dan arsip ini akan hilang, tidak akan muncul. Pak, maaf Mbak, bisa diulang Mbak sedikit Mbak dari eselon 4 tadi Mbak. Maaf Mbak. Iya, jadi ini. Oh ya, boleh Pak. Nah, ini eselon 4 ketika login ke dalam sistem, tetap masuknya ke menu kegiatan atau sub kegiatan.
Ini saya contohkan ada dua kegiatan yang akan kita buka. Tadi kan kita sudah mengsetting oleh akun kepala bidang itu, akun operator ini bisa mengedit untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan dan penyediaan gaji dan tunjangan. Nah, jadi untuk cara melihat mulai merincinya tadi, kita ke bagian garis 3. Nah, di bagian ini akan ada detail rincian. Nah, ini akan muncul nanti seperti ini, tampilan detail rincian. Nah, tombol tambah komponen dan arsip ini akan muncul ketika operator yang tadi sudah disetting untuk bisa mengedit sub kegiatan ini. Nah, untuk sub kegiatan lain, karena tidak disetting akun Kasubit bidang 2 ini untuk bisa mengeditnya, maka hanya bisa melihat saja, tapi tidak bisa melakukan editing apapun. Nah, editnya itu bagaimana? Nah, ini nanti untuk di sub kegiatan pengadaan alat kesehatan, nilai belanja ini adalah nilai yang kita masukkan di tahapan RKPD. Nilainya sebesar 650 juta. Nah, untuk mulai merincinya, silahkan langsung diklik tombol tambah komponen. Nah, ditambah komponen ini, yang pertama dilakukan, ini untuk paket pekerjaan ini, kita sedang mengintegrasikan SIPD ini dengan sirup. Jadi dengan LKPP nanti Bapak dan Ibu tidak perlu menginput ulang di dalam sirup, jadi tinggal diisi dari awal untuk mengisi rincian ini. Nah, caranya diklik tombol tambah. Nah, kategorinya ada pemaketan dan non-pemaketan pekerjaan. Kita pilih ke pemaketan pekerjaan. Nah, nama paketnya silakan diisi, misalnya pengadaan alat kesehatan atau alat. Ini untuk contoh dulu, misalnya pengadaan alat tulis kantornya dulu. Nah, jenis kegiatan misalnya ini untuk pengadaan barang, dan metode pengadaannya bisa dipilih untuk swakelola, tender, seleksi, dan lainnya. Misalnya e-purchasing, kita pilih, lalu klik tombol simpan. Nah, ini nama judul paket pekerjaan yang tadi sudah kita inputkan. Nah, selanjutnya kita akan memilih untuk standar harga. Nah, standar harga ini sesuai yang tadi sudah disiapkan oleh masing-masing Pemda. SSH, SBU, HSPK, dan ASB. Jadi silakan dipilih oleh Bapak dan Ibu. Kita akan merincinya sekarang untuk menggunakan SSH, SBU, HSPK, atau ASB. Saya contohkan menggunakan SSH. Nah, nanti langsung muncul pilihan rekeningnya. Ini contoh saja, saya akan memilih alat tulis kantor. Nah, setelah dipilih kode rekeningnya, untuk komponen sendiri, ini ada tombol search. Silakan diklik tombol search. Nah, nanti barang yang muncul di sini adalah barang yang ada di rekening alat tulis kantor. Nah, jika memang dari awal sudah disettingnya benar, maka tidak akan muncul misalnya pembelian alat kesehatan tapi ada di rekening alat tulis kantor. Karena kan datanya barang ini dikaitkan dengan rekening yang mana itu diserahkan kepada setiap daerah untuk melakukan mapping dari barang ke kode rekeningnya. Ini contoh di ATK kita ingin membeli spidol whiteboard, misalnya seperti ini. Nah, ini tinggal dipilih saja barang mana yang mau kita beli. Misalnya ini spidol whiteboard, diklik. Nah, nama komponen, spesifikasi, satuan, dan harga akan langsung muncul. Dan ini tidak bisa diedit untuk harga satuannya sendiri. Nah, setelah itu, keterangan silakan ditambahkan jika perlu ada keterangan tambahan. Tapi jika tidak perlu ada keterangan, nah sekarang silakan diisi untuk bagian tambahkan pajak. Untuk barang-barang yang akan dikenakan dalam pembelian nanti akan ada pajak, silakan diklik. Pajaknya ini untuk PPN yang sebesar 10%. Jadi nanti di pengaliannya akan langsung ditambahkan 10% untuk pembayaran pajak. Nah, untuk koefisien silahkan diisi, misalnya spidol ini kita butuh 100 dus misalnya. Dan untuk 2 kegiatan contohnya. Sudah selesai, tinggal diklik tombol simpan. Mbak, itu kan ada tambahan pajak. Misalnya tadi Ya, Pak. ATK yang dipilih itu kan 50.000 ya tadi ya, harga satu. Jika ditambahkan pajak, berarti nanti yang terinputnya 50.000 ditambah 10% kan? Atau? Iya, Pak, ditambah 10% nanti, Pak. Jadi, Karena kan idealnya memang harga satuan itu harga tanpa pajak, Pak.
Berarti sehingga nanti, nanti di sini tambahkan. berarti nanti di RKA-nya keluarnya 50.000 plus 55.000 gitu ya? Ya Biar Pak. Nah ini Pak tampilannya ketika tadi sudah disimpan. Nah seperti ini Pak. Ini kan harga satuannya tadi dan ini nominal pajaknya Pak. Sehingga nanti ketika ditotalkan menjadi 11 juta Pak. Karena dari 5.000 dikali 200 lalu ditambahkan nilai pajaknya tadi. Izin menambahkan, Pak, untuk pajak, untuk upload SSH disarankan tidak memakai pajak Pak. oh ya, Jadi nanti pajaknya bisa ditambahkan di sistem Pak. Ya, betul. Nah ini Pak, ini tampilan tadi Pak, kita baru merinci untuk satu barang. Nah setiap akan ada pertambahan apapun, nilai rincian ini akan berubah Pak. Tapi nilai belanjanya tidak akan berubah. Jadi ini rincian ini adalah hasil inputan Bapak. Nah kita coba lagi untuk menginputkan kembali komponennya. Silakan ditambah lagi komponen. Kalau masih paket pekerjaan yang sama, ini bisa langsung dipilih di bagian ini. Tapi misalnya paket pekerjaannya berbeda, diklik saja tombol tambah untuk mengisi lagi uraian paket pekerjaannya. Misalnya ini masih yang sama. untuk pajak tadi berarti yang PPN 10% aja yang ditanggung Pemda ya. Untuk pajak penghasilan itu yang PP kan ada PPN ada PPH. Yang PPH-nya berarti toko ya yang menanggungnya. Iya Pak. Kalau ini yang ada di sistem ini yang 10% PPN tadi Pak. Oke, PPN aja ya. Nah Oke. ini Pak saya contoh. Saya contohkan lagi misalnya untuk rapat sudah ada belum komponennya. Ya saya contohkan lagi di alat tulis kantor misalnya Pak. Nah sekarang beli barang yang lain misalnya kita butuh untuk ini misalnya. Nah ini juga ditambahkan pajak. Lalu diisi misal volumenya 10 buah. Nah ini Pak, jadi silakan ditambahkan sesuai kebutuhan dari setiap pemenuhan untuk subkegiatan ini, butuhnya sampai berapa. Yang pasti ini tidak bisa melebihi nilai belanja Pak. Misalnya saya sekarang contohkan, menginput nilainya ini mau melebihi kira-kira sampai di atas 650 juta ini bisa atau tidak. Misalnya, isi seperti ini. Nah ini Pak, ketika Bapak sudah merinci terus-menerus, tapi ternyata akan melebihi batasan nilai yang diinput di RKPD akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi rinciannya tidak bisa ditambahkan karena melebihi batasan pagu sebesar 650 juta tadi yang sudah ada di RKPD. Begitu Pak, untuk cara merincinya. Nah ini seperti itu Pak. Nah ini silakan ditambahkan terus komponennya sampai nominal yang memang dibutuhkan oleh semua kebutuhan dari setiap bidang ataupun subbidang tadi sudah tercukupi untuk cara penginputannya. Dan nanti ini Pak, ya Pak silakan Pak. Untuk di awal tadi kita ada memilih apakah pemaketan pekerjaan itu apakah ada yang masuk apa tadi pemaketan, coba ya dibuka Ibu. Diklik tambah ini ya Pak, ini. Ya. Ini Pak. Nah itu kan ada pemaketan pekerjaan dan non pemaketan pekerjaan. Kalau pemaketan pekerjaan itu artinya masuk ke data sirup begitu Bu ya? Betul Pak. Kalau non pemaketan pekerjaan berarti swakelola gitu ya Bu ya? Yang non pemaketan itu yang tidak akan masuk atau tidak diintegrasikan dengan sirup untuk proses lelangnya tadi Pak. Misalnya contohnya karena kan sekarang untuk pengisian gaji dan tunjangan pun tetap harus dirinci Pak. Nah itu gaji dan tunjangan nanti diisinya dengan non pemaketan begitu Pak. Oh gitu. Nah ini mungkin sekalian saya contohkan juga Pak untuk pengisian gaji dan tunjangan. Nah tapi sebelum gaji dan tunjangan di bagian ini. Jadi untuk pemaketan pekerjaan tadi yang dikasih label pemaketan pekerjaan
hanya pekerjaan yang misalnya pekerjaan fisik, berarti pekerjaan senilai fisiknya itu aja Bu ya. Kan ada misalnya pekerjaan fisik, ada konstruksinya, ada misalnya surveinya, ada misalnya administrasinya, berarti itu yang dipaketkan pekerjaan itu cukup yang pekerjaan fisiknya itu aja Bu ya. Iya Pak, betul. Untuk sementara saat ini seperti itu Pak, tapi nanti mungkin akan diupdate lagi setelah proses integrasi dengan KKPP sudah lebih jelas, tapi sementara ini untuk yang di pemaketan memang yang akan diintegrasikan dengan sirup tadi Pak. Mungkin izin Mbak Santi, mungkin nanti bisa dipraktekkan untuk pemaketannya, untuk pemaketan kegiatan, nanti jadi bisa langsung ala. Oh iya Pak. Ini tadi sudah dicontohkan Pak Bapak untuk yang pemaketan ini Pak. Jenis-jenis pemaketannya sudah Mbak ya? Sudah Pak tadi ini Pak, di dalamnya. Ya. Ini jadi misal tadi Pak ketika pemaketan sebenarnya swaklola pun tetap muncul di bagian ini Pak karena Ada 4 tipe. ya 4 tipe swaklola tetap muncul karena beberapa daerah pun meskipun metodenya swaklola itu tetap dimasukkan ke dalam sirup Pak, karena di dalam sirup sebenarnya kan data swaklola pun tetap muncul di sirup tadi gitu. Lalu satu lagi ini mungkin Pak sebagai informasi, di setiap tadi kan di dalam satu sub kegiatan ini bisa ada 2 orang yang menginputkannya Pak. Nah misalnya takut ada bentrokan, kenapa ada pembelian ini lalu ada pembeliannya double atau nominalnya atau jumlah barangnya terlalu banyak, itu bisa dilihat Pak nanti di bagian huruf I ini, kita diklik akan ada keterangannya dibuat oleh siapa, di jam dan tanggal berapa. Sehingga nanti kalau misalnya ada keanehan data, itu bisa langsung di-tracking siapa yang sebenarnya menginputkannya ini menggunakan akun siapa, begitu Pak. Nah ini untuk pengisian yang rincian ini. Nah mungkin saya akan mencontohkan satu lagi Pak, ketika kita tambah komponen. Nah sebenarnya di bagian standar harga ini, selain SSH, SBU, HSPK, dan ASB yang disiapkan oleh setiap Pemda, ini ada pilihan lain untuk belanja bantuan hibah, bantuan sosial, belanja operasional sekolah, gaji dan tunjangan PNS, BLUD, pembebasan tanah atau lahan, serta sewa tanah, ini tidak menggunakan komponen Pak. Jadi untuk mulai dari belanja hibah sampai sewa tanah ini bisa diinputkan sendiri. Nah misalnya saya contohkan belanja operasional BLUD, atau mungkin misalnya belanja hibah, atau misalnya Pak saya contohkan belanja hibah. Maaf Mbak, komponen yang dimaksud maksudnya yang dimaksud komponen adalah SSH gitu Mbak ya. Berarti Ya Pak. Nah, kita perlu diinputkan di SSH-nya ya, kayak mulai dari belanja bantuan hibah sampai sewa sewa tanah. tanah Pak. Oh berarti, oh ya, oke. Ini saya contohkan misalnya Pak untuk yang hibah sendiri, ketika kita memilih hibah, nah rekening yang muncul pun tidak semua rekening Pak, hanya rekening yang terkait dengan hibah. Begitupun ketika tadi kita pilih sewa tanah, maka muncul pilihan rekeningnya hanya rekening sewa tanah. Tidak akan ada pilihan di sewa tanah itu tiba-tiba ATK itu tidak muncul Pak. Nah ini misal ketika hibah, misalnya kepada hibahnya kepada badan atau lembaga berbadan hukum, nah satuan dan harga satuan ini bisa langsung diisi Pak. Jadi tidak perlu menggunakan komponen. Misalnya dalam satuannya, untuk hibah sendiri, misalnya dalam 1 tahun menerimanya 500 juta misalnya. Nah seperti ini, nanti di bagian keterangan silakan ditambahkan penerima hibahnya. Misalnya lembaga ABCD, ini untuk daftar penerima hibah di bagian keterangan. Lalu klik tombol simpan, nah di volumenya diisi 1, satuannya langsung tahun. Misalnya ini untuk hibah Pak. Nah, silakan diklik simpan. Jadi itu tadi bedanya untuk yang hibah, lalu hibah, bantuan sosial, BOS, penyediaan gaji, BLUD, dan pembebasan tanah ataupun sewa tanah, itu tidak menggunakan komponen, tapi langsung diinputkan harganya berapa. Untuk Nah, ini bisa langsung disimpan. paket kegiatannya dipilih apa Mbak?
Oh iya, mohon maaf Pak. Tadi untuk yang paketnya ini sendiri, ini dipilihnya ke yang non pemaketan saja Pak. Misalnya ini hibah untuk lembaga di bagian kategori pemaketannya. Oh ya, siap. Untuk pengisiannya sendiri. Begitu juga saat mengisi gaji Pak, gaji dan tunjangan. Ini mungkin saya contohkan sekarang kita ke pengisian gaji dan tunjangan. Nah ini misalnya dari kegiatan, karena kan gaji dan tunjangan sekarang masuk ke dalam kegiatan yang ada di perangkat daerah, di penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Nah di garis 3 ini sama seperti tadi, kita pilih detail rincian. Nah untuk pengisian penyediaan gaji dan tunjangan, ini juga tinggal ditambahkan komponen. Ini sama tadi di pemaketannya dipilih non pemaketan pekerjaan. Nah ini untuk uraiannya disimpan. Nah standar harga untuk gaji dan tunjangan dipilih yang penyediaan gaji dan tunjangan PNS. Nah nanti di bagian akun ini pun hanya muncul rekening-rekening yang terkait dengan gaji dan tunjangan. Jadi hanya ada gaji dan tunjangan, tidak akan ada rekening lain di luar gaji dan tunjangan. Ketika Bapak dan Ibu memilih standarnya penyediaan gaji dan tunjangan. Nah ini dipilih. Nah satuannya ini di dalam bulan untuk mempermudah nanti di proses penatausahaan. Jadi dalam 1 bulan ini berapa nominal yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji. Misalnya 100 juta misalnya. Nah di keterangan nanti bisa ditambahkan untuk 100 juta ini apakah untuk golongan berapa, dan di koefisien bisa ditambahkan volume orangnya tadi berapa orang. Begitu mungkin untuk pengisian gaji dan tunjangan. Itu mungkin Pak. Kalau gaji, apakah bisa satuannya tahun, Bu? Gaji itu sebaiknya satuannya bulan Pak, karena nanti proses penatausahaannya biar lebih gampang di penatausahaan Pak. Karena kalau Bapak mengisinya tahun, proses nanti di penatausahaannya itu Pak yang sulit Pak. Cairnya hanya sekali Pak, kalau Bapak cuma 1 tahun Pak. Cuma satu koefisiennya 1 Pak, pencairannya cuma hanya sekali. Untuk biasanya kan gaji pokok kami ada uraiannya tuh, misalnya eselon ini berapa, ini berapa, ada uraiannya itu di mana entry-nya itu, Bu? Atau untuk uraian itu di bagian keterangan nanti bisa diinputkan Pak. Misalnya ini saya contohkan lagi di penyediaan gaji tunjangan. Nanti Bapak di bagian keterangan ditambahkan misalnya tadi untuk golongan sekian atau eselon sekian gitu Pak. Itu diinputkan di bagian keterangan Pak. Berarti ditambah-tambah gitu aja Bu ya? Ya betul Pak. Izin Pak menambahkan, untuk pendetailan lebih baik dilakukan pada saat penatausahaan Pak. Sekarang mungkin lebih baik gelondongan saja Pak. Untuk gaji Pak. Berarti saat pencairan nanti ya, dirincinya ya? Iya. Dan ini mungkin Bapak bisa kasih space untuk misalnya ada jaga-jaga kalau ada perpindahan personil Pak di SKPD terkait. Bapak bisa menyediakan space lah Pak untuk 14 bulan. Misalnya 200 juta untuk standarnya, mungkin Bapak kasih space 220 atau 230 untuk kenaikan tunjangan atau perpindahan personil. Oh ya, baik. Silakan Bu, dilanjutkan. Ya Pak, jadi tadi sebenarnya untuk merincinya seperti itu Pak. Nanti ketika sudah dirinci, hal yang tidak boleh dilupakan itu dilakukan validasi Pak. Karena nanti yang akan diambil itu nilai validasi tapi dengan rincian yang tepat gitu Pak. Jadi misalnya ini Pak sudah diinputkan tadi nilai pengadaan alat kesehatan ini ternyata hanya membutuhkannya 575 juta. Nah, untuk melakukan validasi itu oleh akun kepala dinas, Pak. Jadi ini misalnya sekarang semua
akun operator sudah selesai untuk melakukan pengisian rincian. Jadi ini sudah selesai, kita sekarang masuk ke akun kepala dinas. Sebentar Pak, akun kepala dinasnya. Kepala dinas itu untuk menyamakan validasi dengan rincian, Bu ya? Iya betul Pak, Oh iya. agar nilai ininya sama tadi Pak. Oke, itu memang harus sama, Bu ya? Nggak bisa berbeda ya? Iya Pak, harus sama nilainya Pak. Oke, menyamakannya gimana? Oke. Nah, cara menyamakannya Pak, kita sekarang masuk ke akun kepala dinas lagi Pak. Nah, ini di akun ini saya sudah masuk akun kepala dinas. Nah, di kepala dinas untuk pengisian tadi untuk validasinya itu sama di bagian kegiatan atau subkegiatan. Nah, ini dinas kesehatan. Nah, cara untuk validasi sebentar saya perkecil dulu. Ini Pak, di akun kepala dinas ini ada tombol yang berwarna hijau seperti ini Pak, tombol hijau dan checklist. Itu untuk memvalidasi Pak. Validasinya itu validasi langsung untuk satu kegiatan. Nah, ini contoh tadi yang sudah kita edit, yang sebelumnya di RKPD-nya 650 juta, tapi kata setelah dirinci kita hanya membutuhkan 575 juta. Nah, ini tinggal diklik tombol validasi. Nah, ketika sudah divalidasi, nilai antara rincian dan validasinya akan sama. Nah, tapi itu Pak tadi validasi ini dilakukan ketika memang sudah selesai. Karena biar Gimana kalau tadi? belum selesai nanti ada perubahan lagi. Ini Pak tinggal diklik tombol yang hijau checklist ini Pak. Ketika diklik, pagu validasinya akan mengikut pagu rincian, Bu ya? Betul Pak. Oke. Berarti pertanyaan selanjutnya, berarti pagu SKPD-nya berubah dong kalau begitu? Kalau ternyata rinciannya tidak sesuai dengan yang memang validasi tadi akan berubah Pak. Terus cara berarti berubah struktur kami gitu ya, struktur RAPBD kami. Nah, itu yang jadinya memang perlu penyesuaian lagi Pak. Apakah memang ketika misal kalau kayak seperti ini kan ada sisa tadi Pak dari 650 juta ke 575 juta. Nah, berarti perlu penyesuaian lagi nilai ini dikemanakan atau disimpan kemana gitu Pak. Atau bahkan ya memang jadinya semua OPD harus mengisinya sesuai tadi Pak nilai yang ada di RKPD. Begitu Pak. Kalau pagu validasinya itu ingin diedit, bisa Bu, di tahapan ini Bu. Diedit bagaimana Pak? Direvisi, misalnya kan tadi, misalnya yang alat kesehatan tadi kan 600 juta, ternyata setelah diri 575, berarti kan ada selisih sekitar 20 jutaan. Nah, 20 jutaan itu ingin dimasukkan ke misalnya ke pelayanan kesehatan yang di bawahnya itu misalnya. Ini ya Pak. 525 gitu, bisa nggak seperti itu? Nah, itu tadi bisa Pak, tapi yang seperti di awal saya bilang, nilai rincian ini memang bisa melebihi nilai validasi, asalkan status kegiatannya ini dibuka Pak, itu yang pertama. Dan yang membukanya ini oleh akun TAPD Bapeda status kegiatan ini. Dan yang kedua, dipastikan dulu batasan pagunya bukan batasan pagu per subkegiatan Pak. Karena kalau di batasan pagunya ini pun ada nilai, harus diedit dulu oleh TAPD Bapeda untuk pengaturan pagunya sendiri. Begitu Pak. Meditnya apakah bisa di tahapan UAPPS ini Bu? Bisa Pak, dieditnya tetap bisa di KUAPPS. Jadi dokumen RKPD-nya tidak berubah. Oh baik. Mungkin saya contohkan Pak untuk di TAPD Bapeda mungkin ya Pak. Bisa langsung contohkan aja. Oh, Pak. Nah, jadi ini misalnya tadi Contoh cara merubah pagu validasinya bagaimana jika ada kasus seperti itu, pagu validasi dengan batasan pagunya? iya Pak. Pagu validasinya tidak diubah Pak, tapi intinya rinciannya bisa melebihi pagu validasi. Itu Pak. Sebentar saya contohkan oleh akun TAPD. Nah, ini sekarang TAPD-nya TAPD Bapeda atau TAPD perencanaan.
Nah ini Pak, tetap masuknya di bagian penganggaran tadi. Nah oleh Bapeda, misalnya di bagian kegiatan atau subkegiatannya, tadi kita di Dinas Kesehatan. Nah, misalnya kesepakatan dari TAPD, uang yang tadi bersisa itu akan dimasukkan ke kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ke kegiatan ini tadi ya Pak. Nah ini di bagian garis 3 ini, silakan dibuka dulu kunci kegiatannya Pak. Nah ketika sudah dibuka kunci kegiatan, nanti operator dinas kesehatan itu bisa mengisi rinciannya melebihi nilai 500 juta ini Pak. Itu yang pertama Pak. Tapi kalau ternyata Bapak ingin membatasi lagi, takutnya dinas kesehatan mengisinya malah bukannya tadi selisih dari yang 25 juta, tapi malah diisinya malah berlebihan. Misalnya kita hanya menganggarkan semua tambahannya 25 juta. Tapi yang diisi oleh, tapi ketika tidak ada batasan dari kita, nanti malah dilakukan pengeditan oleh dinas kesehatan yang mencapai 1 miliar, misalnya Pak, malah 2 kali lipat, itu bisa diakali di bagian menu, di bagian pengaturan ini, lalu ada batasan pagu indikatif, Pak. Nah, di batasan pagu indikatif ini, bisa pagunya per perangkat daerah, ini Pak, yang pertama per perangkat daerah, ataupun per kegiatan. Nah, itu bisa disetting oleh Bapak dan Ibu. Pagu mana yang akan diedit? Misalnya apakah pagu per perangkat daerah atau pagu per kegiatan. Kalau pagu per perangkat daerah, nah ini bisa diedit di batasan pagunya ini. Pagu validasinya menjadi berapa? Nah, batasan pagunya misalnya menjadi 1,5 1,5 miliar bisa atau berapapun itu bisa di setting oleh akun Bapeda. Begitu Pak. Oh siap. Jadi yang kalau misalnya dipilih pagu perangkat daerah, yang dikunci adalah pagu SKPD, pagu perangkat daerah secara total Bu ya. Betul Pak. Tapi kalau Bapak memilihnya pagu per kegiatan, nanti kegiatannya yang dikunci Pak, bukan per OPD. Ya, itu harus pilih salah satu ya, apakah mau perangkat daerah atau per kegiatan. Nggak bisa double ya. Misalnya untuk SKPDA, pagunya pagu per kegiatan, SKPD yang lainnya pagu perangkat daerah, nggak bisa gitu Bu ya. Enggak sih Pak, tapi per ini sih Pak, tetap per Bapak dipilih mau per kegiatan atau per OPD tadi. Oke. Begitu mungkin Pak. Sudah Pak, tadi kalau memang sudah selesai semua dan divalidasi, nanti di laporan PPS-nya itu akan muncul nilai-nilai yang tadi sudah diedit di rincian Pak. Semua di lampiran ini akan sesuai dengan nilai rincian yang diinputkan. Begitu. Itu mungkin Pak untuk proses mengedit rincian.